Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast Ragam Bahasa Satu Indonesia. Dengan saya Labib, host teman-teman pada malam hari ini yang dimana kita akan membahas nih ragam bahasa di Indonesia dari narasumber kita yang berasal dari berbagai macam daerah. Hari ini kita akan berbincang oleh ada 4 narasumber kita yang langsung saja akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kak Akrima dari Aceh. Boleh dulu kenalan ini Kak dengan Kak Akrima. Lebih malu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Akrima, aku asalnya dari Aceh. Kalau dalam bahasa Aceh itu kita kalau mau menanyakan kabar kita bilangnya puhaba. Oh, Muhaba. Itu Puhaba, artinya apa itu puhaba Kak? itu iya. Puhaba artinya apa kabar? Oh, apa Ya, kabar? nanti Oke. iya nanti jawabnya habaget gitu. Kabage. Oke, baik. Terima kasih Kak Akrima. Habaget. Kita langsung Iya. berkenalan dengan narasumber kita yang kedua oleh Kak Junaidi dari Jawa Tengah. Ya, perkenalkan saya Junaidi, berasal dari Jawa Tengah. Biasanya kalau kita nyapa saat malam, biasanya kita selamat malam, seperti itu. Bahasa Jawa kan terkenal dengan ada yang bahasa ngoko, ada yang halus, begitu. Oh, ada berbagai macam ya dari bahasa Jawa sendiri ada terpecah belah lagi ya. Maksudnya ada berbagai ragam macam bahasa Jawa begitu ya Kak Junaidi. Iya, betul sekali, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung ke perkenalan ke narasumber ketiga kita. Ini dari Jawa juga, dari Jawa Timur dengan Kak Agnes. Silakan Kak Agnes perkenalkan diri. Iya, halo Res, Sugeng Rawu, kenal no aku Agnes, aku toko Surabaya, Jawa Timur. Kayak mau ngobrol santai di podcast ini. Wah, ini udah lancar banget. Ini kelihatan sekali Jawa Timurnya ya, Kakak Agnes kita. Oke, kemudian narasumber kita yang berikutnya ada Kak Nabila dari Bali. Halo semuanya, Om Swastiastu. Saya Nabila dari Bali. Oke, baik. Itu tadi perkenalan kita dari keempat narasumber kita yang akan berpodcast bersama pada malam ini. Kemudian, menurut kakak-kakak semua ini, apa sih makna bahasa daerah? Boleh dengan Kak Akrima dulu nih dari Aceh. Bahasa daerah itu identitas kita ya. Orang-orang akan tahu aku dari Aceh kalau aku bisa bicara bahasa Aceh. Tapi ketika misalnya aku di KTP ku ini orang Aceh, tapi aku bicara bahasa Jawa, orang pasti akan mikir aku berasal dari Jawa. Jadi bahasa itu identitas kita sebenarnya. Oke, Gitu untuk sih. Kak Akrima sendiri, seberapa sering sih menggunakan bahasa Aceh di rumah dengan keluarga atau dengan teman-teman? Kalau untuk bahasa Aceh, aku di rumah bicara bahasa Aceh sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman juga. Oke. Kalau untuk Kak Junaidi yang dari Jawa Tengah, menurut Kakak apa sih arti bahasa daerah menurut Kak Junaidi nih dari Jawa Tengah? Menurut saya bahasa daerah itu bahasa identitas, seperti itu, identitas dalam arti daerah tersebut. Misalkan saya kan bahasa Jawa tapi Jawanya Jawa Ngapak, seperti itu. Jadi ketika kita berumpun dengan sesama yang Jawa Ngapak, pasti kita lebih happy walaupun tetap bahasa persatuan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Junaidi atas pendapatnya pada malam hari ini. Kemudian ada Kak Agnes dari Jawa Timur. Bagaimana nih Kak pendapatnya tentang makna bahasa daerah yang berasal dari daerah masing-masing nih? Oke, terima kasih Mas Wabi. Jadi kalau menurut saya sendiri, bahasa daerah itu merupakan sebuah karakter. Karena kalau di Jawa Timur sendiri, bahasa itu terkenal dengan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa Timur itu terkenal lugas, kemudian tegas, kemudian apa ya, lebih terkesan biasanya belak-belakan, apalagi di Surabaya ya, kayak gitu. Biasanya itu terkenal kasar dan lain-lainnya itu apa ya, sangat men- mengeluarkan karakter seorang di kota asal atau di daerah asal Jawa Timur itu sendiri, gitu sih Mas. Oke, menarik nih ya. Sekarang lanjut ke narasumber kita yang berikutnya dengan Kak Nabila. Bagaimana menurut Kak Nabila sendiri terkait makna dari bahasa daerah khususnya bahasa Bali?
Kalau menurut aku ya Kak, bahasa Bali itu nggak bisa dipisahkan dari budaya gitu. Karena kan bahasa Bali itu juga punya khasnya sendiri kan. Dan banyak istilah-istilah yang cuman bisa dipahami dari bahasa daerah itu sendiri gitu. Oke, bener banget karena bila kita sebagai orang daerah ya yang menggunakan bahasa daerah itu memang salah satu alat komunikasi yang melekat pada budaya ya yang tidak bisa kita pisahkan. Terutama jika kita sekarang berada di Jakarta ataupun di daerah lain, itu pun tidak hanya orang daerah itu saja yang tinggal di situ ya. Bisa jadi dari Sulawesi, bisa jadi dari Bali, bisa jadi dari Kalimantan begitu. Nah, di era modern seperti ini, apa sih tantangan terbesar kita menjaga supaya bahasa kita, bahasa daerah kita itu tetap lestari ke depannya? Bagaimana menurut tanggapan Kak Agnes? Tantangan terbesarnya itu seperti apa? Oke. Kalau dari saya, tantangannya itu ada di generasi muda saat ini ya, Mas Labib. Karena generasi muda saat ini tuh kayaknya lebih nyaman mereka itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa asing kayak gitu. Nah, di sini tuh banyak anak-anak muda yang merasa bahwa bahasa daerah itu sudah tidak relevan atau dianggap kuno kayak gitu. Padahal kehilangan bahasa daerah tuh berarti kita kehilangan sebagian dari jati diri kita nih, kayak yang tadi aku sampaikan bahwa ada karakter yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Nah, PR kita itu banyak sih sebenarnya untuk apa namanya, untuk anak-anak muda saat ini ya, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, yang lebih suka lebih dengan dunianya sendiri kayak gitu. Apalagi sekarang kan sudah masuk globalisasi, kemudian ada AI yang menggunakan bahasa-bahasa asing seperti itu. Ya memang kita apa namanya saat ini dituntut untuk bisa menguasai bahasa asing, tapi tidak juga harus meninggalkan bahasa daerah gitu sih. Jadi itu tantangan terbesarnya saat ini. Oke, benar banget tadi yang Kak Agnes bilang ya, karena kita udah terpengaruh dari budaya luar ya, jadi sehingga anak-anak muda atau Gen Z zaman sekarang ini seringkali melupakan bahasa kita yang sangat beragam padahal isinya gitu ya. Nah, kalau menurut Iya, Kak betul Akrima banget. sendiri, bagaimana nih tantangannya? Menurut aku sendiri ya Kak, tantangan bahasa daerah itu adalah orang tua zaman sekarang itu mereka jarang banget mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya. Mereka itu lebih fokus ke bahasa Indonesia, gimana caranya anak-anaknya itu lancar bahasa Indonesia. Padahal identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu nggak cuma bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tapi juga bahasa daerah. Nah, hal ini membuat anak-anak nggak bisa bicara bahasa daerah, kalaupun bisa mereka akan terbata-bata gitu. Dan ketika mereka dewasa, kebanyakan dari mereka itu malu menggunakan bahasa daerah. Bahkan Kak, sekedar informasi nih, banyak wacana yang mengatakan bahwa bahasa Aceh itu adalah bahasa yang hampir punah. Karena sesedikit itu anak muda Aceh yang mau berbicara bahasa Aceh, karena mereka malu, mereka menganggap bahwa bahasa Aceh itu nggak relevan dengan zaman sekarang dan ya agak kuno mungkin seperti itu. Jadi itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Ya betul sekali ya, sangat disayangkan sekali bahwa zaman sekarang ini banyak anak-anak muda atau orang tua bahkan yang orang tua Gen Z atau orang tua baru yang mengajarkan anaknya lebih senang berbahasa Inggris ya, walaupun itu bahasa yang penting ya, bahasa yang kita bisa gunakan pada saat bekerja dan dewasa nanti, tapi bahasa daerah itu juga tidak kalah penting ya untuk melestarikan bahasa kita begitu ya Kak Akrima. Oke, kemudian bagaimana sih menurut Kak Junaidi nih tantangannya sendiri di Jawa Tengah itu seperti apa? Apakah di sana masih banyak anak muda yang menggunakan bahasa daerah atau bahkan sekarang sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah di Jawa Tengah? Bagaimana pendapat Kak Junaidi? Kalau menurut pendapat saya, kalau di Jawa Tengah sih masih ya, masih menggunakan bahasa daerah sebagian lah seperti itu. Karena di Jawa Tengah itu terkenalnya dengan yang bahasanya beragam, tetapi ya pasti ada terutama yang usia-usia dini sekarang, misalkan yang 10 tahun ke bawah itu uh, sulit berkomunikasi dengan bahasa daerahnya karena lebih suka menggunakan bahasa modern dan sebagainya. Nah, permasalahannya yang akan terjadi itu akan menjadi penghambat komunikasi terhadap generasi sebelumnya, misalkan si mbahnya seperti itu. Kadang ketika mbah tanya apa harus diartikan dulu baru mereka paham seperti itu sih Kak. Oke, berarti kendalanya banyak ya orang-orang yang mungkin sudah tua, udah sepuh ya, dengan anak-anak muda sekarang
pada saat berkomunikasi kadang sering miskomunikasi karena anak-anak muda sekarang mungkin mungkin beberapa sebagian masih kurang paham atau kurang mendalami bahasa daerahnya sendiri seperti itu ya Kak Junaidi. Oke, ini tadi. Tapi Kak, terkadang itu yang muda itu malu, terutama saya, misalkan saya Jawanya Jawa ngapak, itu kan logatnya jelas banget. Misalkan, iya kabar ya, misalnya seperti itu. Udah kayak, ih orang ngapak, ih, jadi kayak diceng-cengin dan kadang dari situ pun jadi nggak mau lagi ya pakai bahasa daerah gitu sih kadang-kadang kayak gitu Kak. Benar-benar. Oke, baik. Nah, kalau untuk Kak Nabila sendiri, kira-kira nih dari tantangan-tantangan yang ada nih sekarang, kira-kira Kak Nabila ada nggak solusinya kira-kira ini supaya bahasa daerah tuh tetap terlestarikan gitu, tidak lekang oleh waktu? Kalau menurut aku sih ya, solusinya tetap aku masih setuju bahwa bahasa daerah itu harus hadir di sekolah, media sosial, dan juga kegiatan sehari-hari. Apalagi di sekolah ya. Jadi soalnya kan anak-anak sekarang itu banyak waktunya dihabisin di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah itu masih diajarkan bahasa daerah, bahkan untuk sehari-hari, itu pasti bisa juga untuk menjadi habit dari anak-anak tersebut gitu. Jadi anak-anak itu juga nggak ngelupain bahasa daerahnya dia. Terutama juga di media sosial, di kegiatan sehari-hari, itu tuh bahasa daerah tuh benar-benar masih penting banget untuk diterapin. Iya, aku setuju banget nih sama Kak Nabila nih. Contohnya kita kayak di Jogja ya, itu kan salah satu kota yang dimana sekolah-sekolahnya wajib ada pelajaran yang muatan lokal, kalau tidak salah ya, muatan lokal bahasa Jawa gitu Iya, ya. betul. Nah, ini sangat menjadi penting untuk kita nanti generasi seterusnya agar bisa terus melestarikan bahasa daerah kita masing-masing. Sehingga nanti di masa yang akan datang masih akan tetap ada bahasa ini, keragaman budaya melalui bahasa khususnya begitu ya. Nah, sebelum kita menutup podcast pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, pesan penutup nih untuk menutup podcast pada malam hari ini. Boleh kita tanya ke Kak Akrima, bagaimana Kak pesan penutupnya sebelum kita tutup podcast pada malam hari ini? Oke, kalau pesan penutupnya ya singkat aja. Bahasa tak jaga, harga tak belia. Artinya, jika kita menjaga bahasa, maka harga diri kita akan terjaga. Waduh, Seperti itu. keren banget nih. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Akrima. Oke, kemudian bagaimana menurut Kak Agnes? Oke, siap. Sebelum kasih kalimat penutup, mungkin ada beberapa pesan yang aku mau sampaikan ya. Jadi melalui segmen ini, terutama semoga kita bisa kembali menyadari bahwa bahasa daerah itu sangat penting, termasuk bahasa Jawa Timur salah satunya. Jadi bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan dalam berbahasa daerah, tetapi justru bahasa inilah yang menjadi pengingat siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan untuk penutupnya, berbeda logat bukan masalah, itu kekuatan Indonesia. Waduh, keren banget nih statementnya Kak Agnes pada malam hari ini. Kemudian, bagaimana dengan Kak Junedi untuk kalimat penutup sebelum podcast kita tutup pada malam hari ini? Penutup dari saya, ojo isin karo basane dewek. Bahasa iki peninggalane nini kaki buyute dewek. Jadi jangan malu dengan bahasa kita karena bahasa kita peninggalan dari nenek moyang kita. Seperti itu. Oke, setuju banget nih saya sama Kak Muhammad Junaidi. Nah, kemudian kita ke narasumber kita yang terakhir. Boleh dong dikasih kalimat penutup sebelum kita akhiri podcast kita pada malam hari ini tentang ragam bahasa di Indonesia. Kalau dari aku, yang pasti kita harus ingat nih, bahasa kita tuh memang banyak, bahasa boleh beragam, tapi kita tuh tetap satu, tetap bangsa Indonesia. Iya, ini benar banget. Ini closing yang sangat baik ya untuk teman-teman dan para narasumber kita pada malam hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bahasa daerah itu juga merupakan salah satu dari identitas budaya Indonesia yang sangat beragam dan mungkin masih banyak bahasa daerah lain yang mungkin belum kita dapat sebutkan pada malam hari ini karena begitu banyak suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua audiens dan terima kasih khususnya pada narasumber yang sudah memberikan pendapatnya. Malam hari ini kita akan tutup podcast Ragam Bahasa Satu Indonesia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Labib sebagai host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.